Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarkan setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur, keluarlah 70 setan lelaki dan setan perempuan, tempat tinggal iblis dan turunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang bagaimana cara iblis berkembang biak hingga bisa melahirkan 9 keturunannya saat terlahir seorang manusia. Iblis adalah musuh abadi manusia sampai kiamat, sehingga ia akan terus menggoda dan menyesatkan Bani Adam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka karena mereka juga berkembang biak. Bagaimana iblis itu beranak pinak, lalu di manakah pasukan mereka yang begitu banyak? Sebelum mengetahui dengan cara apa iblis itu berkembang biak, kita perlu tahu bahwa ada 2 pendapat di kalangan ulama mengenai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Kelompok pertama mengelompokkan iblis sebagai bagian dari malaikat. Ulama yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Said bin Musayyib. Mereka mengatakan bahwa iblis itu adalah pemimpin para malaikat yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah dari 7 lapisan langit. Kemudian Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa iblis itu sebelumnya bernama Azazil. Ibnu Abbas juga pernah mengatakan bahwa iblis itu juga bernama Al-Harits. Golongan yang menganggap bahwa iblis itu malaikat mendapat bantahan. Jika saja iblis adalah malaikat, ia akan patuh pada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat salah satu sifatnya adalah taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman-Nya, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Golongan kedua berpendapat bahwa iblis adalah golongan dari jin. Hal ini dikuatkan dengan berbagai dalil. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Cara iblis berkembang biak. Bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka juga butuh asupan makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan perkataan Al-Hasan. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal itu pun mengindikasikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Penjelasan mereka makan dan minum terungkap dalam kitab Sab'a Al-Kutub Al-Mufidah Jin. Mereka makan minum, menikah dan melahirkan. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal itu sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikahi dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri.
maka keluarkan setiap hari 10 telur dan dari setiap telur, keluarlah 70 setan lelaki dan setan perempuan, tempat tinggal iblis dan turunannya. Di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi istananya. Mereka memilih lautan sebagai tempat istana karena lautan adalah daerah yang sangat luas. Pembuktian laut sebagai tempat istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana sehingga iblis ada di lautan. Telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam abadikan dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyad, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah penjelasan mengenai perkembangbiakan iblis. Iblis juga makan dan minum bahkan melahirkan. Disebutkan juga bahwa iblis juga bertelur. Jumlah kelahiran iblis dan manusia memiliki perbandingan 9:1. Jika manusia melahirkan seorang anak, iblis beranak 9 kali lipat. Dengan jumlah yang banyak mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan dalam menggoda manusia. Hal itu ini sesuai firman-Nya. Ia, iblis, berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Dia, Allah, berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup." Quran Surat Al-Isra ayat 62-63. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.